Yang berikutnya, Gen Z lebih menyukai konten visual interaktif dengan bahasa digital. Akan mudah bosan ketika generasi Z ini disuguhi dengan eh, mode ceramah yang disampaikan oleh para guru mereka ketika berada di kelas misalkan atau di pesantren ya, itu mereka mudah bosen. Jadi mereka akan lebih suka ketika yang disuguhkan itu adalah konten visual interaktif dengan bahasa digital. Yang ketiga, jangkauan yang luas memiliki manfaat menyebarkan dakwah secara global. Jadi di berbagai penjuru dunia kita bisa menjangkaunya. Yang keempat, melawan tantangan di era digital sebagai strategi menghadapi perubahan zaman. Jadi perubahan zaman yang sangat luar biasa apalagi setelah adanya wabah corona. Nah, kita menghadapi sebuah era digital dan oleh karenanya salah satu media yang kita bisa dijadikan sebagai media dakwah itu adalah eh, melalui media digital. Yang berikutnya adalah yang kelima, upaya untuk menguatkan iman generasi Z. Ya. Kalau kaum muda itu mereka sangat terbuka sekali sebenarnya, akan tetapi kita harus tahu strateginya agar bisa menjangkau mereka. Baik, kita lanjutkan next di halaman berikutnya. Ya, Quran Surah Nuh menggambarkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang sangat gigih dan sabar dalam mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mendapatkan penolakan yang sangat keras dari kaumnya, bahkan dengan tempo dakwah yang cukup lama itu, yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam itu hanya sedikit sekali. Berikut ini adalah Quran Surah Nuh, ya. Poin-poinnya yang pertama adalah dakwah untuk bertauhid, mengingatkan akan pedihnya azab Allah dan mengajak kaumnya untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni pada Quran Surah Nuh ayat 1 hingga 4. Kedua, berdakwah yang tidak mengenal lelah. Jadi dakwahnya beliau itu tidak kenal lelah baik malam dan siang hari. Kalau kita menggunakan dakwah offline paling kita hanya terbatas ya pada waktu-waktu tertentu saja. Tapi dengan dakwah melalui media maka kita bisa berdakwah baik malam dan siang hari. Dan ini sesuai dengan Quran Surah Nuh ayat 5. Yang berikutnya adalah tantangan dakwah berupa penolakan kaumnya. Nah, ini ada dalam Quran Surah Nuh ayat 6 sampai 7. Jadi penolakan ini sangat luar biasa, bahkan mereka itu menutup telinganya ya dan menutupi kepalanya dengan kain ya sehingga mereka tidak bisa mendengar sama sekali seruan dakwah dari Nabi Nuh alaihi salam. Yang berikutnya adalah melakukan berbagai strategi komunikasi. Ini terletak pada Quran surah Nuh ayat 8 sampai 9. Yang kelima, memberikan kabar gembira akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada pada Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan 11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah Maha pengampun ya. Lanjutan ayatnya adalah yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Niscaya dia akan memberikan hujan yang sangat lebat dari langit dan juga dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan akan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah ya? Jadi dengan kita banyak beristighfar, dengan kita banyak meminta ampunan kepada Allah, Allah menjanjikan kata Nabi Nuh, Allah akan menurunkan hujan, Allah akan memberikan kekayaan dan anak-anak, dan Allah juga akan memberikan kesejahteraan. Dari argumentasi yang diberikan oleh Nabi Nuh, maka kata Nabi Nuh, apakah engkau masih tidak mau beriman kepada Allah ya? Kelanjutannya adalah pada poin yang keenam mengemukakan argumen tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surah Nuh ayat 13 sampai 20. Jadi di situ ada argumen bagaimana Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu tentang penciptaan alam semesta, tapi ternyata kaum Nuh itu masih juga tidak beriman. Dan akhirnya yang terakhir ya, di poin yang ketujuh adalah doa dan tawakal Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah
Itu terdapat dalam Quran surah Nuh ayat 14 sampai 28. Jadi tawakalnya Nabi Nuh itu ada di sini, doanya Nabi Nuh juga ada di sini. Bagaimana di akhir doa beliau berdoa Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Beliau memintakan ampunan untuk dirinya, kedua orang tuanya dan orang-orang yang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi di dalam dakwah ternyata selain kita tidak boleh menyerah, tapi juga wajib bertawakal kepada Allah, wajib menyerahkan semuanya kepada Allah karena yang memiliki otoritas dalam masalah hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sudah melakukan upaya yang sangat luar biasa, kita lihat dalam Quran bagaimana anaknya tidak beriman, istrinya juga tidak beriman. Dalam Quran surah At-Tahrim itu Allah berfirman, wa daraballahu lilladzina kafarum ra'ata Nuhi wa imra'ata Lut, ya, dan seterusnya. Jadi Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang tidak beriman itu ada pada istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan juga istrinya Nabi Lut. Ini adalah salah satu tafsir yang saya akan bacakan dalam Quran surah Nuh ini, ya, ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan berilah kaummu peringatan. Jadi tidak langsung azab itu sampai kepada kaum Nabi Nuh, tapi Allah telah memberikan peringatan melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku, niscaya Allah akan mengampuni semua dosamu dan menangguhkan kamu sampai waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila datang tidak akan dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Jadi Allah menceritakan tentang Nuh bahwa dia telah mengutusnya kepada kaumnya dan memerintahkannya agar memberikan peringatan kepada mereka akan azab Allah sebelum turunnya. Maka jika mereka mau bertobat dan kembali kepada jalan Allah, maka azab itu akan diangkat dari mereka. Ini adalah tafsir dari Ibnu Katsir. Next. Nah, ini adalah hadis Nabi tentang dakwah. Sampaikanlah walau satu ayat. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah meskipun satu ayat tentang kebaikan melalui apapun. Jadi tidak harus yang berdakwah itu nanti ketika sudah menjadi doktor, sudah menjadi profesor. Mahasiswa pun mampu berdakwah melalui lisannya, melalui tulisannya, melalui media yang dia bisa kuasai. Mudahkanlah yasiru, ya, dan janganlah persulit. La tunafiru, berilah kabar gembira. Wabasyiru, berilah kabar gembira. Karena kita tahu bahwa Gen Z itu adalah orang yang memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Dia tidak boleh diberikan ancaman. Kalau zaman saya, ini lahir di generasi kolonial ya, bukan milenial. Generasi kami itu nanti diberi ancaman, ayo kalau kamu tidak mau sholat nanti takut masuk neraka. Tapi kalau sekarang tidak bisa menggunakan seperti itu, maka berilah kabar gembira, nak, kamu mau masuk ke surga, tunaikanlah sholat, tunaikanlah kewajiban-kewajiban Allah, ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ad-dinun nasihah, ini merupakan hadis yang sahih. Dan kemudian yang berikutnya, Allah maha lembut dan mencintai kelembutan. Jadi di dalam berdakwah kita perlu menggunakan berbagai strategi, salah satunya adalah menggunakan kelembutan. Sebagaimana dalam Quran Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Allah memberikan kelembutan itu di lisan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dakwah itu bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Baik, next. Ya, ini ada video short tentang keutamaan istighfar yang terinspirasi dari Quran Surah Nuh. Boleh dinyalakan? Bisa enggak? Oh ya.
Baik, mungkin belum bisa ya, tidak apa, kita lanjutkan. Ini banyak sekali konten-konten dakwah dalam Al-Quran yang terinspirasi dari Al-Quran ya. Jadi ada juga tentang penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Dan semua itu memudahkan bagi kita ketika kita berdakwah kepada Gen Z melalui media, platform media maksud saya. Baik, kita lanjutkan yang terakhir. Lagi, sekali lagi next. Tidak bisa dibuka ya. Ya, ya, jadi kesimpulannya, ya, dakwah Nabi Nuh alaihi salam itu sangat relevan dengan dakwah masa kini. Jadi kita tidak boleh lelah di dalam berdakwah. Bisa menggunakan berbagai strategi, menggunakan strategi komunikasi Qurani dan mendesak untuk melakukan dakwah ini untuk meningkatkan keilmuan agama dan iman di tengah arus globalisasi. Baik, yumkin ila huna idza wajatumul khati'at sata'fu alayya. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.